Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini aku mau ngepost uang-uangku sesuai dengan budget yang udah aku buat di video sebelumnya. So, teman-teman boleh ikutin video aku sampai habis ya. Hai teman-teman, jadi nggak kerasa memang kita udah masuk bulan Ramadan. Ini mungkin sudah sekitar 2 minggu ya kita ngejalanin Ramadan. Bener-bener yang kayak waktunya terasa cepat banget. Gimana nih buat budgetnya teman-teman, udah pada aman atau udah pada boncos atau masih aman nih ya kan? Karena memang pengeluaran di bulan Ramadan ini sungguh banyak. Kalau kita nggak pintar-pintar ngaturnya pasti akan ada terjadi yang namanya over budget. Walaupun sebenarnya udah kita budget-budgetin sendiri. Makanya pengendalian diri itu penting banget ketika di bulan Ramadan. Nah di sini aku ya seperti biasa ngepost keuanganku sesuai dengan budget-budget yang udah aku buat. Walaupun agak terlambat aku uploadnya, tapi nggak masalah. Setidaknya aku setiap bulan konsisten selalu membuat budgeting. Buat teman-teman juga, walaupun telat nggak apa-apa, buat aja tetap budgetingnya. Jangan mentang-mentang telat akhirnya males, akhirnya nanti makin nggak kekontrol, akhirnya jadi kebiasaan, ujung-ujungnya jadi nggak kebuat budgeting lagi setiap bulannya. Kalau memang nggak sempat buat di kertas ditulis kayak gini, boleh catat di handphone dulu. Pokoknya minimalisir mungkin pengeluaran itu tetap harus tercatat, jangan sampai tidak sama sekali. Nah di sini untuk pos keuangan aku yang untuk bensin contoh itu yang aku selalu ngebudgetin 100.000, padahal walaupun setiap bulan itu nggak pernah nyampe 50.000, tapi nggak tahu kenapa kayak ya udahlah 100.000 daripada dipangkas-pangkas ujung-ujung nombok. Jadi kalau aku tim yang lebih mending bersisa daripada aku harus nombok ambil dengan budget yang lain. Tapi memang ini 100.000 adalah budget aku dari bertahun-tahun, dari zaman aku kerja, dari zaman aku di rumah, sampai zamannya sekarang aku sudah buka usaha sendiri dan memang bener-bener yang gak bisa kemana-mana. Paling juga mentok-mentok aku jalan cuma buat beli makan di dekat toko aja. Jadi ya bensinnya amat sangat hemat, 50.000 aja masih angsul, apalagi 100.000. Tapi tetap aku budgetkan dengan nominal yang sama, tidak aku kurangi, tidak aku lebihkan. Kalau memang setiap bulan ada bersisa, bakal aku masukkan ke dalam tabungan challenge bulanan aku. Dan buat teman-teman mungkin yang baru gabung dengan video aku, jadi di sini aku kalau untuk pos keuangan ini yang aku ambil adalah uang-uang yang memang fisiknya harus aku gunakan secara langsung. Tapi kalau segala sesuatu yang bisa aku transfer aja, uangnya nggak akan aku ambil, nggak akan aku pegang, karena aku supaya meminimalisir mungkin uang yang aku pegang jangan terlalu banyak. Karena kalau misalkan terlalu banyak, hasilnya nanti uangnya malah kepake-pake, takutnya merasa uang banyak padahal uang untuk keperluan yang lain tapi malah terpakai untuk keperluan yang lain lagi kayak gitu. Jadi kebutuhan yang utamanya malah tidak terpenuhi. Jadi makanya aku tuh seminim mungkin memegang uang cash, kecuali memang pos-pos yang memang wajib ada, harus aku pegang uang cash, ya mau nggak mau aku pegang uang cash. Tapi uang cash juga aku simpan cuma di dompet pintar keuangan ini aja, nggak aku simpan banyak-banyak di dompet. Jadi ketika aku mau ngambil butuh apa baru aku ambil, sekalipun itu uang pegangan aku atau uang ekstra aku. Kayak per minggu itu aku cuma pegang 100.000 atau 150.000, kadang bahkan 100.000 aja yang aku taruh di dompet. Nggak aku ambil semuanya aku simpan di dompet, karena kalau terlalu banyak yang disimpan di dompet pastinya akan terpakai lebih dari yang ada di dompet, bahkan sampai habis-habis tuh nanti gitu. Di dalam dompet pintar aku ini masih ada beberapa pos yang sebenarnya udah nggak aku gunain lagi, tapi memang nggak aku buka-buka karena memang belum kekerjain aja. Contoh kayak jaga malam kayak gitu, itu kan adalah pembayaran yang aku lakukan di rumah. Tapi karena aku udah pindah, jadi aku nggak kasih buat jaga malam lagi. Jadi aku memang fokus untuk biaya-biaya di toko aja. Nah terus untuk kayak mama itu udah nggak aku pegang cash, kembali aku transfer lagi, udah kayak zaman aku ngekos dulu. Kalau dulu kan memang aku beda kota, jadi aku transfer. Nah kalau sekarang tuh aku satu kota tapi lumayan jauh ujung ke ujung. Kayak kalau mau nganterin duit cash itu PR banget, harus nutup toko segala macam. Makanya aku lebih memilih untuk ditransfer aja. Nah di sini aku lanjut ke sinking fund. Nah sinking fund juga masih tetap sama di 2 pos aja, nggak banyak-banyak.
Karena memang fokusku bukan tentang sinking fund, tapi aku memang lebih fokus untuk di tabungan aja. Jadi sinking fund juga aku cuma isi untuk dana darurat dan untuk skincare aja, nggak ada yang lain-lain, nggak ada liburan, nggak ada belanja ini itu, nggak ada. Karena memang aku sekarang memutuskan sinking fund untuk hal yang penting aja. Bahkan tadinya skincare mau aku hapus, tapi kok kayaknya kalau sekali beli skincare itu kan ratusan ribu, kalau ngeluarin uang langsung akan sayang. Makanya ya udahlah, itu aja yang aku masukin sinking fund. Tapi untuk kebutuhan yang lain, no, aku tidak masukkan sama sekali, kecuali dana darurat itu wajib. Jadi ya semakin kita dewasa harusnya kita semakin pintar memilah mana yang penting, mana yang tidak. Apalagi untuk sinking fund, betul, memang itu adalah tabungan yang kita gunakan untuk sesuatu tujuan yang memang kita inginkan, supaya kita tidak mengeluarkan dalam jumlah yang besar di dalam satu waktu. Tapi alangkah bijaknya kalau kita jadikan sinking fund itu adalah untuk hal-hal yang memang benar-benar penting aja atau urgent aja, bukan untuk sekedar ya untuk biaya liburan, untuk biaya ganti furnitur, untuk biaya-biaya yang sekiranya tidak penting. Tapi kalau memang untuk tabungan pendidikan anak oke, untuk dana darurat masih oke, untuk asuransi kesehatan pokoknya kayak gitu masih oke. Tapi kalau cuma untuk sekedar nilai-nilai kebutuhan, mending sinking fundnya dipangkas dulu, karena kita nggak tahu ekonomi kita ini kedepannya gimana. Apalagi yang digadang-gadang di 2023 akan terjadi resesi. Tapi teman-teman nggak ngerasa nggak sih kalau sekarang aja Ramadan sekarang itu kayak terasa tidak, orang-orang itu tingkat konsumtifnya, tingkat pembelinya tidak setinggi kayak Ramadan sebelumnya kayak gitu. Bahkan untuk penjualan di toko aku pun ketika Ramadan dengan sebelum Ramadan lebih tinggi ketika di sebelum bulan Ramadan. Semoga aja ekonomi kita tetap baik-baik saja, jadi tidak ada usaha-usaha UMKM yang memang menjadi harus gulung tikar. Semoga semua baik-baik aja sehingga semua ekonomi bakal bertumbuh semakin baik lagi. Nah di sini aku banyak banget memang pakai uang kecil, karena memang ketika di toko itu sekalinya banyak uang kecil itu sampai jutaan aku punya uang kecil, tapi sekalinya kehabisan itu ya kehabisan kayak gitu loh. Makanya yang kayak untuk uang 10.000, 5.000 ya udah aku tukarin aja dengan uang-uangku yang besar, supaya lebih memudahkan nanti ketika aku harus setor tunai, uang-uang penjualan setiap harinya. Karena memang jujur aku nggak berani pegang uang banyak-banyak. Jadi memang kalau ada uang penjualan 2 hari, 3 hari aku pasti langsung setorin, karena kebetulan juga tempat setor tunai kan deket aja kayak gitu. Karena kalau memang terlalu banyak juga resiko, terus ngaturnya, ngitungnya juga repot gitu loh. Ngitung-ngitung uang terlalu banyak itu memakan waktu yang lama juga ketika di pagi hari, jadi menghambat aktivitas yang lain. Jadi lama selesainya beberesnya. Nah di sini sepanjang kisah ngalor ngidul sepanjang video, nggak kerasa aku udah selesai sampai ke sinking fund aku yang dana darurat. Dana daruratku ya lumayan udah jalan 4 bulan, tapi ketika sampai 1 tahun nanti bakal aku masukkan ke rekening aja, tidak akan aku gunakan apa-apa lagi kayak gitu. Dan juga pos-pos keuangan aku ini udah selesai teman-teman, mulai dari dana darurat, mulai dari skincare. Ini 2 poin untuk sinking fund. Terus untuk wifi, di sini aku wifi plus air itu aku gabung jadi 1 amplop aja. Untuk ekstra itu uang pegangan aku. Untuk sayur di bulan puasa aku jadikan buat beli menu takjil dan menu untuk sahur, karena memang aku nggak masak. Untuk grocery udah aku gabung sekarang, grocery di rumah dan grocery untuk toko, jadi udah nggak ada over budget lagi. Dan mungkin video aku juga sampai di sini aja dulu. Makasih banget buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai habis. Jangan lupa ngebudget ya teman-teman. Bye bye.